air ketika hujan ada terpaan angin itu otomatis kan akan mengenai dinding, jadi dinding bata ringan. Jadi itu tidak diplaster ataupun diaci, maka air akan menembus ke dalam. Saya isi air bocor. Jumpa lagi di channelnya Mariano Masno Jasa Bangunan yang selalu berbagi video-video tentang bangunan. Di video kali ini saya sedang melakukan pengetesan pada bata ringan. Jadi ini bata ringan ini yang saya tes, saya isi air ya. Karena banyak sekali yang melakukan pertanyaan ataupun berkomentar di grup-grup Facebook ataupun WA ataupun di YouTube itu sendiri. Banyak yang bilang kalau bata ringan itu tidak tembus air. Ada yang bilang bata ringan itu tembus air. Ada yang bilang bata ringan itu tembus air hanya melalui pada nut pada pemasangan bata ringan. Jadi seperti ini ya. Ketika kita melakukan pemasangan bata ringan seperti ini ya. Untuk atasnya kan mau dipasang bata ringan lagi, otomatis dikasih lemnya ya, yaitu MU. Lalu ditempelin dengan bata ringan. Jadi ada yang bilang bata ringan itu tembus air ada pada nut-nut seperti ini ya, nut pada sebuah pemasangan bata ringan. Nah seperti ini. Jadi biar tidak penuh dengan tanda tanya dan bisa menilai dengan pasti ya bata ringan itu tembus air atau tidak, maka di sini saya melakukan pengetesan, yaitu dengan bata ringan yang saya coak seperti ini. Dan ini bata ringan ini langsung yang saya coak ya, maksudnya langsung itu tidak melakukan penempelan. Jadi bata ringan utuh yang saya coak seperti ini, dan pengetesan yang saya kasih air ya nanti. Lalu kita diamkan ya, kita diamkan beberapa jam atau sampai setengah hari ya, kita biarkan, kita lihat prosesnya nanti ya. Jadi airnya nanti bocor tidak atau berkurang atau tidak. Isi airnya udah ada sekitar setengah jam ya, sudah ada sekitar setengah jam saya isi air dan sudah saya tambah air. Tadinya ketika saya isi itu turun 2 cm ya, airnya turun 2 cm, tapi saya lihat tidak bocor, mungkin menyerap di bagian bata ringan ini ya, karena bata ringan itu berongga ya, bata ringan itu berongga seperti ini, jadi menyerap ke dalam bata ringan. Jadi belum ada kebocoran ya. Setelah 2 cm turun airnya, lalu saya tambah lagi, dan ini juga sudah turun, diperkirakan ada setengah cm ya. Udah, sekarang kita isi lagi. Nah sekarang penuh lagi ya, kita isi lagi. Nanti kita akan cek di bawah-bawah ini ya, bocor atau tidak. Jadi bata ringan itu memang berongga ya, jadi berongga seperti ini. Ini yang membuat bata ringan itu enteng, jadi berongga seperti ini. Selain itu ini memang proses pemasakan pencetakan bata ringan itu rata-rata seperti ini ya, biarpun beda-beda merek rata-rata seperti ini, berongga-rongga seperti ini. Ini untuk bagian luarnya ya, ketika masih potongan pabrik, karena ini kan sudah saya kupas ya, sudah saya keras, jadi berongga, rongganya terlihat seperti ini. Pun juga kalau dikompal dalamnya juga berongga. Nah kalau di luarnya seperti ini luarnya, tapi setelah dikompal dalamnya seperti ini. Ini kalau dimasukin ke air ini ngambang ya kawan, masukin ke air ini ngambang karena ada rongga-rongga udara ya, jadi yang membuat mengapung, jadi ngambang seperti ini. Sudah mulai turun, diperkirakan ada setengah senti ya, airnya turun lagi, diperkirakan setengah senti. Sekarang kita cek ya, kita cek dari samping ataupun dari bawah.
Yang bagian samping di sini aman ya. Ini saya ngisi air dari pertama itu sudah ada setengah jaman tadi ya, lebih kan, lebih. Yang dari samping juga ini aman, tidak ada kerembesan ya, tidak ada kerembesan. Tapi tadi airnya turun ya, tadi airnya sebagian hilang turun, mungkin sebagian menyerap di bataringan ini, tapi belum sempat tembus. Sekarang kita cek di yang lainnya. Nah, di sini ada yang menyerap sini. Kalau di sini aman. Di sini kayaknya ada yang bocor nih, kawan-kawan. Ini nggak apa-apa ya. Ini kan jauh. Ini kan kemarin bekas potongan tapi nggak jadi. Tapi ini aman. Ini bukan dekat di sini ya. Ini kan jauh. Ada yang bocor di sini, ada yang bocor nih. Nah, di sini juga ada yang tembus, Saya angkat di ini ya, saya angkat, saya tumpangin jadi biar lebih enak untuk mengeceknya. Di bagian samping ada yang tembus air, ini tembus air. Di sebagian lagi tidak ada yang tembus air. Lalu di bagian samping kita cek, tidak ada yang tembus air juga ada yang tembus air juga ada. Nah, ini sudah mulai kelihatan tembus air ya. Ini sudah mulai menembus air. Kita lihat di bawahnya, yang di bagian sini aman. Lalu kita lihat lagi di bagian sini ya. Ya, di bagian sini nih ini agak parah nih. Di bagian bawah kita lihat, di bagian bawah ada yang bocor, teman. Ini tetes air dengan airnya menetes. Kesimpulannya, bataringan itu memang tembus air ya, teman. Bataringan itu tembus air. Ada yang bilang tembus air dari nut pemasangan bataringan yang disatukan. Itu memang benar. Ketika mengelem dengan bataringan dengan MU itu tidak sempurna, tidak rapat. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang suka melakukan bataringan yang langsung diaci, itu untuk bagian dalam mungkin tidak apa-apa ya, tapi untuk di bagian luar itu diusahakan tetap diplester, dikarenakan jika ada tampiasan air ketika hujan, ada terpaan angin, itu otomatis kan akan mengenai dinding, jadi dinding bataringan. Jadi bila bataringan itu tidak diplester ataupun diaci, maka air akan menembus ke dalam, biarpun di dalamnya itu diaci ya, diaci. Yang kebanyakan yang sekarang itu yang lagi banyak, lagi rame itu bataringan langsung diaci ya. Untuk di bagian penyekat dalam, penyekat di dalam itu mungkin kalau mau diaci langsung tidak apa-apa ya, karena tidak terkena air hujan. Tapi untuk di bagian luar seperti ini diusahakan tetap diplester aci. Selain biar tidak menimbulkan kerembesan ketika kena air hujan, itu juga membuat bangunan itu jadi kuat dan kokoh ya, karena di bagian luar itu adalah keliling badan rumah, jadi diusahakan harus kuat. Kalau untuk di bagian dalam itu kan hanya penyekat saja ya, hanya pembatas antara ruangan. Kalau di bagian luar itu adalah badan rumah yang di atasnya buat menopang genteng, jadi untuk menahan genteng sekaligus rangka atap rumah. Jadi dari balokan, dari kayu-kayu, dari genteng, dan ketika ada hujan itu otomatis genteng itu kan juga menyerap air, jadi akan menambah beban
Jadi diusahakan kalau bagian badan rumah itu juga harus tetap diplester biar kuat.